محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم يسر لنا أمورها كلها، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Fadail Ramadan, Fadilah bulan Ramadan, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Syahin rahimahullah, yang sudah wafat pada tahun 385 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya bacakan di tempat yang lain sampai pada hadis 23. Maka kita lanjutkan sekarang hadis 23. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan. Wa qala Yunus, dan berkata Imam Yunus perawi yang lain, idza kana Ramadan, apabila telah ada Ramadan. Futihat abwabur rahmah, dibukalah pintu-pintu rahmat. Wa ghulliqat, dan dikuncilah abwabu jahannam, pintu-pintu jahannam. Wa sulsilat, dan dibelenggulah asyayatinu, setan-setan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sudah pernah kita bahas kemarin, yaitu fadilah bulan Ramadan. Allah kasih 3 fadilah disebutkan dalam hadis ini. Pertama, pintu surga dibuka. Yang kedua, pintu neraka dikancing. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Maka yang dimaksud rahmah ini adalah surga. Nama lain dari surga adalah apa? Rahmat. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Misalnya dalam hadis disebutkan, anti rahmati, Allah subhanahu wa ta'ala qala lil jannah, berkata kepada surga, anti rahmati, kamu wahai surga adalah rahmatku, arhamu biki man syi'tu, aku merahmati dengan kamu siapapun yang aku mau. Walikulli wahidatin minkum mil'uha, masing-masing kalian yaitu surga dan neraka pasti akan saya penuhi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini dalil bahwasanya rahmat Allah itu yang dimaksud di sini adalah surga. Demikian juga kita temukan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, misalnya, sayudkhiluhumullahu, Allah akan memasukkan mereka, yaitu orang-orang yang beriman, fi rahmatih, di dalam rahmat Allah. Maksudnya apa? Dalam surganya Allah. Jadi surganya Allah disebut dengan nama rahmat Allah. Pintu-pintu jahannam ada 7, sebagaimana sudah dibahas kemarin. Pintu surga ada 8, sebagaimana sudah dibahas kemarin. Setan-setan dibelenggu, tidak semua setan, tetapi setan-setan pembangkang, sebagaimana sudah dibahas kemarin. Setan qarin, jin qarin, termasuk yang tidak dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang ke-24. Qala haddatsana Yahya bin Muhammad bin Sa'id qala haddatsana Husain bin Al-Hasan Al-Marwazi qala akhbarna Bishr bin Sari qala haddatsana Abdullah bin Al-Mubarak an katsirin ya'ni bin Zaid an Amr bin Tamim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa lam yadhkur fil isnadi an abihi. Ini sama isinya, sehingga tidak begitu penting, hanya bicara tentang sanadnya saja ada sedikit perbedaan. Hadis yang ke-25. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Salman al-Faqih qala haddatsana Muhammad bin Ismail as-Sulami qala haddatsana Nu'aim bin Muhammad qala haddatsana Mubarak
قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثنا عمرو بن تميم عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Adzallakum telah datang kepada kalian syahrukum hadza, bulan kalian ini, maksudnya bulan Ramadan, bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang dijadikan sumpah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya demi Allah. Jadi ini ceramah Nabi di awal Ramadan. Beliau mengatakan, demi Allah, sekarang ini Ramadan sudah tiba. Nah, di sini Rasulullah katakan bimahlufi Rasulillah, dengan zat yang Rasulullah bersumpah dengannya. Siapa? Allah. Karena manusia tidak boleh sumpah kecuali dengan salah satu dari dua. Dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Selain itu tidak boleh. Demi Ka'bah, nggak boleh. Demi mushaf Quran, nggak boleh. Demi Masjidil Haram, nggak bisa. Demi Nabi Muhammad, nggak boleh. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falyahlif billah, innallaha yanhaakum." Allah sudah melarang kalian antahlifu bi abaikum, bersumpah dengan menyebut nenek moyang. Faman kana halifan falyahlif billah. Siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Wa illa falyasmud. Kalau tidak, maka silahkan diam. Jadi yang mengatakan demi Ka'bah, silahkan diam. Yang mengatakan demi Nabi Muhammad, silahkan diam. Nah, banyak orang ngomong begitu, Pak. Orang utang kepada orang lain, kemudian sudah jatuh tempo, nggak bisa membayar, mengatakan demi Nabi Muhammad, saya nggak punya apa-apa, Pak. Demi Nabi Muhammad katanya, ngawur ini. Kalau kamu kalau ngomong itu bilang demi Allah, jangan demi Nabi Muhammad, salah. Kembali ke sini. Ma marra, tidaklah melewati bil muslimin terhadap umat Islam syahrun, satu bulan pun, khairul lahum, yang lebih baik daripada, yang lebih baik bagi mereka, minhu, daripada bulan Ramadan, ya. Dan ini sudah kita bahas bahwa sepakat para ulama, bulan Ramadan itu bulan paling utama dari 12 bulan. Yang paling utama Ramadan. Kenapa? Satu, Ramadan disebutkan namanya dalam Quran, yang lain tidak. Dua, Ramadan dipilih untuk turunnya kitab-kitab suci. Tiga, di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Sehingga umrah di bulan Ramadan senilai dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semuanya menunjukkan fadilah Ramadan. Wa ma marra, dan tidaklah melewati bil munafikina, orang-orang munafik, syahrun, satu bulan, syarrun minhu, yang lebih jelek daripada bulan Ramadan. Jadi menurut orang munafik, bulan Ramadan bulan paling jelek. Kenapa? Mereka tersiksa mereka. Mereka terpaksa puasa. Karena kalau tidak puasa, nanti ketahuan sebagai munafik. Akhirnya puasa terpaksa. Mereka terpaksa ikut tarweh. Kenapa? Karena kalau tidak ikut tarweh, kepekewuh kepada orang-orang yang lain. Dia tidak punya kepercayaan adanya surga, adanya neraka. Sehingga salat tarwehnya males-males. Tapi kalau orang percaya ini salat tarweh bisa memasukkan surga, dia semangat. Dia percaya bahwa salat tarweh ini bisa menyelamatkan dari neraka, maka dia semangat. Nah, orang munafik nggak pernah percaya surga neraka, sehingga mereka ikut tarweh dalam keadaan sangat-sangat keberatan. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan sama sekali tadi, hanya pekewuh saja. Nah, kita jangan seperti orang-orang munafik. Kemudian, innahu, sesungguhnya, liyaktub, supaya ditulis, ajruhu, pahalanya, wa nawafiluhu, dan amal-amal sunnahnya, qabla ayadkhul, sebelum dia masuk. Wa yuktab, dan dicatat, isruhu wa syaqa'uhu, kecelakaan dia, qabla ayadkhul, sebelum dia masuk. Jadi maksudnya, kenapa orang beriman itu Ramadan adalah bulan terbaik? Karena sebelum masuk dia pada bulan Ramadan, itu sudah mendapatkan fadilah-fadilah.
Apalagi kalau sudah masuk pada bulan Ramadan, tambah mendapatkan fadilah. Minimal fadilahnya adalah dihapuskan dosa-dosanya selama 1 tahun. Kita punya dosa dari Ramadan dulu sampai Ramadan ini. Nah, begitu masuk Ramadan, dosa-dosa dihapuskan. Kenapa? Dengan sebab puasa yang kita lakukan. Kenapa? Dengan sebab tahajud atau tarawih yang kita lakukan. Maka menyebabkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tapi sebaliknya orang-orang munafik sebelum masuk Ramadan sudah dicatat oleh Allah ini orang celaka. Kenapa begitu? Dzalika, hal itu annal mu'min, karena orang-orang beriman itu yu'iddul quwwata bil ibadah laminan nafaqah. Mereka mempersiapkan kekuatan untuk ibadah dari nafkah. Wa yu'iddul munafik, adapun orang-orang munafik menyiapkan ittiba'a ghaflatil mu'minin, mengikuti lalainya orang-orang beriman, wattiba'a auratihim, dan mengikuti aurat-aurat mereka. Jadi maksudnya perbedaan antara mukmin dengan munafik, kalau orang-orang mukmin maka dia di bulan Ramadan menyiapkan kekuatan untuk ibadah. Orang mukmin di bulan Ramadan sebelum maghrib dia layah-layah istirahat. Kenapa? Persiapan nanti habis isya saya mau tarawih biar kuat. Nah, dia mempersiapkan. Kemudian orang mukmin setelah kerja jam 4 selesai, kemudian istirahat, geledak sejenak. Okay. Kenapa? Karena nanti jam 5 ada pengajian. Nah, berarti persiapan untuk ibadah. Setelah kerja jam 4, istirahat. Bilang sama istrinya, tolong nanti adzan maghrib saya dibangunkan. Oh, kenapa Pak? Jam 4 sampai jam 6 tidur. Kenapa? Nah, dia jawab, karena saya persiapan nanti mau ikut tadarus. Kalau saya tidak tidur dulu, nanti tadarus pasti ngantuk. Nah, ini orang mukmin kayak begini, mempersiapkan kekuatan ibadah. Bagaimana supaya bisa ikut tarawih, bagaimana supaya bisa ikut tadarus, bagaimana supaya bisa ikut pengajian, bagaimana supaya bisa tahajud malam hari. Tapi orang-orang munafik sebaliknya, mereka malah mencari lengahnya orang-orang beriman. Begitu orang beriman lengah, nggak ada yang lihat, mereka makan. Nggak ada tetangga saya yang melihat saya, maka langsung nyelintot pergi dari sholat tarawih. Sengaja Pak pergi dalam rangka supaya tidak ada yang mencela dia. Maka dia sengaja cari lengahnya orang. Ini orang munafik kayak begini. Nah, orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman bebas ya, sholat tarawih di masjid silahkan, sholat tarawih di rumah silahkan, tapi nggak seperti orang munafik tadi, cari lengahnya orang beriman. Kemudian wahwa ghanimatun lil mu'min. Ramadan adalah ghanimah bagi orang beriman. Yughnimuhullahu azza wa jalla ajrah. Allah memberikan ghanimah kepadanya pahala bulan Ramadan. Ghanimah itu arti asalnya adalah rampasan perang. Panjenengan perang melawan orang-orang kafir, kemudian menang, dapat untung. Nah, itu namanya ghanimah. Dapat rampasan perang. Nah, maka yang dimaksud di sini Ramadan adalah ghanimah bagi orang-orang beriman, yaitu di bulan Ramadan orang beriman dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Para ulama katakan, sholat sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti sholat wajib. Amalan sunnah di bulan Ramadan, sedekah sunnah misalnya, maka pahalanya seperti zakat, yaitu yang wajib. Jadi apapun amal sunnah, pahalanya seperti yang wajib. Dan pendapat ini ada dalil hadisnya yang jelas, tetapi tidak sahih. Tetapi ada dalil yang sahih yang tidak jelas menunjukkan hal tersebut, yaitu hadis tentang umrah di bulan Ramadan. Idza kana Ramadan fa'tamiri, kalau datang Ramadan lakukan umrah. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah, karena umrah di bulan Ramadan sebanding dengan ibadah haji. Yang mengatakan umrah hukumnya sunnah, haji hukumnya wajib, maka hadis ini menunjukkan amal di bulan Ramadan yang sunnah pahalanya seperti yang wajib. Tetapi bagi yang berpendapat umrah hukumnya wajib sama dengan haji sama-sama wajibnya, maka berarti hadis ini tidak menunjukkan hal itu. Hanya menunjukkan pahalanya dilipat gandakan. Karena umrah itu istilahnya haji kecil. Kalau haji itu haji besar.
Nah, haji kecil di bulan Ramadan pahalanya seperti haji besar. Karena itu kaum muslimin, selama masih ada bulan Ramadan, mari ghanimah ini kita ambil sebanyak-banyaknya. Karena nanti kalau sudah selesai Ramadan, pahalanya oleh Allah dibikin normal kembali. Saya ulangi lagi, ya. Mari selama masih ada Ramadan, gunakan sebaik-baiknya karena pahalanya double-double. Kita sedekah di bulan Ramadan, pahalanya double-double. Kita membaca Quran di bulan Ramadan, pahalanya double-double. Kita salat sunnah di bulan Ramadan, pahalanya double-double. Kita salat tahajud di bulan Ramadan, pahalanya double-double. Begitu Ramadan selesai, pahala normal. Nah, maka panjenengan bayangkan kalau panjenengan kerja di satu tempat. Ini bosnya mengatakan, ini selama 1 bulan Ramadan, kalau kamu kerja, maka gajinya 3 kali lipat misalnya. Sehari biasanya berapa? 100.000 digaji. Nah, ini karena Ramadan 300.000. Misalnya. Apakah panjenengan pengen untuk bolos pada bulan Ramadan atau semangat? Pasti semangat. Karena bayangkan, wah, sehari 300.000 ini jarang saya dapat gaji seperti ini. Nah, maka pasti digunakan sebaik-baiknya. Demikian juga orang beriman seperti itu. Dia mikir ini Ramadan pahala banyak. Maka banyak baca Quran, banyak sholat sunnah, banyak tahajud, sholat tarawih diikuti dari awal sampai akhir. Diikuti dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena pahalanya dilipat gandakan tadi. Hadis 26. An Arfajata As-Sulami, rajulin min ashabi Abdillah. Dia sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia bercerita, kunna fi baiti Utbah bin Farqad. Kami berada di rumahnya Utbah bin Farqad. Qala Syu'bah, fahaddathatni imra'atu Utbah annahu qad ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Utbah sudah perang bersama Nabi fi Ramadan, di bulan Ramadan. Bayangkan, Pak, bulan puasa malah perang. Ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwasanya perang itu memang di dalam Islam hukumnya wajib. Maka Nabi nggak peduli mau Ramadan, mau lapar, mau tidak. Kalau muncul kewajiban, lakukan. Maka perang melawan orang-orang kafir hukumnya wajib. Dan Rasulullah seumur hidup perangnya sebanyak 27 kali. Padahal beliau tinggal di Madinah itu cuma 10 tahun. Masa perangnya dari 10 tahun ini cuma 8 tahun. Dari tahun 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah. 8 tahun toh. Tahun 10 beliau sudah enggak perang. Tahun 11 beliau wafat. Berarti 8 tahun perangnya 27 kali. Pun dibagi. Berarti setahun berapa kali nih? Itu perang wajib. Saya tampilkan di sini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya perang melawan orang kafir wajib. Rasulullah bersabda, "Man mata, siapapun yang mati, walam yaghzu, belum pernah perang, seperti kita ini belum pernah perang. Walam yuhaddits nafsahu bighazwin, belum meniatkan dalam hati untuk perang. Maka mata ala syu'batin min nifaq, dia mati di atas cabang kemunafikan." Jadi mirip orang munafik. Kenapa? Orang munafik itu nggak pernah mau perang. Mereka takut mati karena mereka nggak percaya surga neraka. Nah, orang beriman nggak begitu. Dia yakin kalau mati dalam perang itu masuk surga, syahid. Maka dia semangat perang, orang beriman ini. Karena itu kita orang muslim wajib kalau belum pernah perang, maka wajib niat dalam hati untuk perang. Tetapi jangan berharap-harap mudah-mudahan di Indonesia ada perang, nggak boleh. Tapi kita niat, kalau ada kewajiban perang dan saya mampu, saya akan perang. Saya akan berangkat, tinggalkan anak istri,
Kalau saya mati syahid, istri saya jadi janda, nggak ada masalah, Allah yang ngurusi. Anak-anak saya jadi yatim, nggak ada masalah, Allah yang ngurusi. Orang beriman begitu. Niat dalam hati. Nah, ini pelajaran pertama bahwa jihad adalah wajib, perang adalah wajib. Faedah yang kedua, perang di bulan Ramadan berarti melakukan dua kesusahan. Kesusahan lapar karena puasa dan kesusahan perang karena apa? Luka-luka. Dua kesusahan dikumpulkan dalam satu amal, ada fadilahnya. Man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berperang satu hari di medan jihad di jalan Allah, ba'adallahu bidzalikal yaumi harra jahannam. Allah menjauhkan dengan sebab satu hari puasa tadi dari panasnya neraka jahanam, dijauhkan an wajhihi dari wajahnya dia sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi ini orangnya yang melakukan jihad tadi di bulan Ramadan, kemudian neraka ini jauhnya sejauh 70 tahun perjalanan. Jauh-jauhnya. Panjenengan pernah melakukan perjalanan 70 tahun? Enggak pernah. Usia kita aja cuma 70 maksimal ya. Nah, maka kalau perjalanan 70 tahun, ini berarti perjalanan seumur hidup. Kayak berapa kilo itu? Enggak kebayang sudah. Maka ini hadis menunjukkan apa? Fadilahnya perang dalam kondisi berpuasa, karena ini adalah mengumpulkan dua kelelahan sekaligus. Fa'arada, lalu dia ingin ayyuhadditha hadithan, untuk menyampaikan satu hadis. Fara'a, maka dia melihat rajulan, seorang laki-laki, min ashabin nabi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu aula bil hadis, tampaknya dia itu lebih berhak untuk menyampaikan hadis minhu, daripada dirinya. Fasakata, maka dia pun diam. Nah, ini orang beradab kayak gini, Pak. Saya ingin ngomong, ternyata saya lihat, loh, ada ustadz saya di situ. Udah, saya nggak jadi ngomong, udah. Biar ustadz saya yang bicara. Pernah dalam satu safar tabligh demonstrasi di Jakarta. Ya. Kemudian setelah turun di satu tempat, saya diminta ceramah. Ya. Saat ini mumpung orang-orang kumpul, ini ceramah. Tapi ternyata saya lihat ada ustadz saya di situ. Saya bilang, mohon maaf, untuk kali ini saya nggak mau ceramah. Ada ustadz saya. Silakan beliau diminta ceramah. Kalau beliau mau, beliau. Kalau beliau nggak mau, baru saya nanti akan maju. Ini adab diajarkan oleh para ulama kita seperti itu. Kamu punya ilmu, betul. Tapi ada orang di atas kamu. Sopanlah kepada dia. Faqala, maka berkatalah dzalikar rajul, orang itu. La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mendengar Nabi dzakara Ramadan, menyebutkan bulan Ramadan. Faqala, mengatakan, tuftahu lahu abwabul jannah, dibuka baginya pintu-pintu surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci padanya pintu-pintu neraka jahim. Kalau tadi disebutkan jahannam, sekarang disebutkan jahim, sebenarnya sama saja. Karena neraka jahannam namanya banyak. Disebut sakor, disebut jahim, disebut hawiyah, disebut hutamah, disebut ladho. Itu semuanya satu, yaitu neraka jahanam. Kenapa namanya banyak? Karena itu nama sebagai sifat-sifat bagi neraka jahanam. Wa yusaffadu, dan dibelenggu fihi padanya kullu syaitonin marid, setiap setan pembangkang. Wa yunadi munadin minas sama, dan menyerulah seorang penyeru dari langit kulla lailatin, setiap malam. Ini sudah kita jelaskan. Penyerunya ini seorang malaikat, ditugasi oleh Allah dari atas langit. Hei malaikat, setiap malam Ramadan teriaklah kamu, teriakkan. Apa katanya malaikat ini? Ya talibal khairi halumma, wahai orang yang mencari kebaikan, majulah kemari. Wa ya talibal syarri amsik, wahai yang mencari keburukan, tahanlah, jangan dilanjutkan. Ini teriakannya malaikat, Pak. Setiap malam.
Malam itu kapan? Malam itu kalau sudah adzan maghrib. Maka nanti kalau sudah adzan maghrib, jam 5:45. Panjenengan coba pasang kuping. Ada nggak suaranya malaikat, ya talibal khairi halumma, ada nggak? Tapi saya yakin nggak kedengar. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk gaib. Berarti suaranya juga suara gaib. Terus kalau suaranya gaib, fungsinya apa? Fungsinya satu, Nabi menyampaikan, maka kita disuruh percaya. Maka fungsinya kalau kita percaya, tambah iman. Jadi iman bertambah kalau Nabi menyampaikan sesuatu, kita percaya, tambah iman, tambah iman, tambah iman. Maka ini percayailah, supaya iman kita tambah. Yang kedua, suara ini memang tidak terdengar, tetapi terdengar oleh hati kita. Telinga kita nggak dengar, tapi hati kita dengar. Buktinya hati kita semangat beramal, ya kan? Hati kita semangat untuk ikut tarweh, ya kan? Hati kita semangat untuk ikut tadarus, ya kan? Hati kita semangat untuk membaca Quran lagi setelah pulang ke rumah. Hati kita semangat untuk tahajud lagi padahal tadi sudah tarweh. Ini semuanya efek dari teriakan ini. Maka hati kita mendengar suaranya malaikat ini. Telinga kita meskipun apa? Tidak mendengar. Karena memang mereka adalah makhluk yang gaib, sehingga suaranya pun juga suara yang gaib. Kita lanjutkan hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. U'tiyat ummati, telah diberi umatku fi Ramadana, pada bulan Ramadan, khamsa khisalin, 5 perkara. Lam yu'taha, lam tu'taha, yang belum diberi 5 perkara tadi, ummatun qablahum, satu umat pun sebelum mereka. Jadi ini adalah keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Nabi Muhammad dikasih keistimewaan oleh Allah? Para ulama katakan karena keistimewaan Nabi mereka. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Beliau Nabi paling istimewa. Maka beliau dikasih keistimewaan oleh Allah, umatnya pun ikut-ikut dikasih keistimewaan oleh Allah. Jadi seandainya Nabi kita bukan Nabi Muhammad, keistimewaan ini nggak ada. Tapi karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad, maka keistimewaan ini nunut, katut. Apa keistimewaannya? Khuluf famis shaim, bau mulutnya orang yang puasa, atyabu indallah, lebih wangi di hadapan Allah, min rihil miski, daripada minyak wangi misik. Minyak wangi misik itu minyak wangi paling wangi, nggak ada duanya. Karena minyak wangi misik yang asli terbuat dari bagian darah kijang. Tidak semua darahnya kijang, tidak. Tapi di tubuh kijang ada satu bagian, kalau digores, maka nanti akan keluar sesuatu yang sangat wangi. Itulah misik. Itulah minyak wangi paling wangi. Nah, kata Nabi, bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak wangi misik. Dan ini menunjukkan bekas-bekas ibadah dimuliakan oleh Allah. Puasa itu ibadah, ada bekasnya, bau mulut gak enak, dimuliakan oleh Allah, baunya lebih wangi. Termasuk juga bekas ibadah, kalau kita banyak sholat tahajud, kemudian jidatnya jadi hitam misalnya, itu insya Allah bekas ibadah. Kaki jadi ngapal misalnya, gara-gara banyak sholat, nah, maka ini juga termasuk bekas ibadah, semuanya akan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikah, dimintakan ampunan oleh malaikat hatta yuftiru, sampai berbuka. Au qala, atau Nabi mengatakan hina yuftiru, ketika mereka berbuka. Jadi perawinya ini ragu-ragu apakah Nabi mengatakan dimintakan ampun malaikat itu dari awal puasa sampai berbuka atau pas berbuka, ketika berbuka. Mereka apa? Perawi hadis nggak ngerti. Yang ketiga, watu soffadu, dan dibelenggu fihi padanya maradatus syayatin, setan-setan pembangkang. Fala yakhlusuna fihi, maka para setan tadi tidak bisa sampai di dalam bulan Ramadan ila ma kanu yakhlusuna fi ghairih, pada apa-apa yang dulu mereka sampai padanya.
Di luar Ramadan, setan bisa mengganggu seseorang sampai dia melakukan ini, itu, maksiat-maksiat. Tapi di bulan Ramadan, setan bisikkan, nggak bisa, nggak mempan. Ya. Kenapa? Karena kekuatan iman hati orang beriman bertambah dengan sebab amal-amal soleh yang dia lakukan. Maka imannya kuat, akhirnya bisikannya jadi lemah. Yang keempat, wa yuzayyinullahu azza wa jalla, dan Allah menghias-hiasi fi kulli yaumin, pada setiap hari, jannatahu, surganya. Nah, mohon maaf, untuk nomor 4 ini memang hadisnya dhaif dan belum kita temukan yang menguatkan. Ya. Adapun dari nomor 1 sampai nomor 3 tadi, kita temukan dalil-dalil yang menguatkannya. Bau mulut orang puasa lebih wangi dari misik, kita temukan hadis yang sahih. Malaikat memintakan ampun, kita temukan dalil yang sahih. Setan-setan pembangkang dibelenggu, hadisnya sahih tadi sudah lewat. Tapi yang nomor 4 ini ya, ini sengaja saya kasih tanda merah untuk tanda bahwa ini saya belum temukan hadisnya yang sahih bahwa setiap hari Allah menghias-hiasi surganya pada bulan Ramadan. Tsumma yaqulu, kemudian Allah katakan, yushiku ibadiyas salihun, nyaris hamba-hambaku yang saleh, ayyulqu anhumul ma'unata wal adha, mereka melenyapkan gangguan dari mereka, maksudnya mati. Wa yasiru ilaik, lalu mereka masuk padamu. Yang kelima, wa yaghfiru lahum, dan Allah ampuni bagi orang-orang beriman, fi akhir lailah, pada akhir malam Ramadan. Qila ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar, ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah berarti akhir Ramadan itu Lailatul Qadar? Qala, beliau mengatakan, la, tidak. Walakinnal amil, akan tapi orang yang beramal, innama yuwaffa ajrah, tiada lain disempurnakan upahnya, idza qada amalah, apabila sudah menyelesaikan amalnya. Jadi gini, puasa Ramadan kan 30 hari kan? Nah, sudah kita puasa 30 hari, kemudian di akhir Ramadan dikasih ampunan oleh Allah. Maka para sahabat mikir, loh, berarti akhir Ramadan itu Lailatul Qadar. Maka beliau mengatakan, enggak begitu. Tetapi kenapa di akhir malam itu dikasih ampunan? Karena pahalanya sudah pas untuk diberikan, yaitu puasa sudah selesai. Seperti pegawai itu, Pak. Saya panggil tukang garap rumah saya misalnya. Sudah selesai, Pak? Sudah. Nah, baru saya tanya, berapa bayarnya? Nah, ini sehari misalnya 100, kalau 5 hari berarti 500. Kalau sehari 120, tinggal dikalikan aja 5 hari. Jadi dikasihkan upahnya kapan? Kalau sudah selesai kerjaan. Itu kan sudah wajar begitu. Nah, demikian juga Allah, kalau sudah selesai puasa Ramadan, maka kita akan diampuni total oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini dan juga Ramadan berikutnya diterima oleh Allah, sehingga kita semuanya mendapatkan ampunan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang